Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, mahasiswa Prodi Ahwalus Sahsiyah yang berbahagia. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan materi hak dan kewajiban advokat. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu telah mengatur apa yang menjadi hak daripada advokat dan juga apa yang menjadi kewajiban advokat itu sendiri. Nah, kita melangkah ke hak advokat. Jadi dalam pasal 14 sampai pasal selanjutnya itu dikatakan bahwa hak advokat itu memiliki hak kebebasan dan kemandirian. Yang kedua, advokat memiliki hak imunitas sebagaimana yang dijelaskan pada materi ibu sebelumnya. Kemudian hak meminta informasi, hak ingkar, hak menjalankan praktik peradilan di seluruh Indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya, kemudian hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi. Yang kedelapan, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien. Yang kesembilan, hak memberikan somasi. Dan yang kesepuluh, hak membuat legal comment atau legal opinion. Nah, kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-pernyataan baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai dengan kapasitasnya sebagai advokat. Kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan. Nah, dalam kasus perdata, upaya di luar pengadilan agar terjadinya kompromi perdamaian atau kesepakatan antara pihak atau dirinya selaku mediator legal atas perkara itu merupakan salah satu langkah kebebasan dirinya untuk melakukannya. Nah, hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya bahwa ia tak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya itu. Nah, selanjutnya penjelasan tentang pembagian hak tadi. Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya atau dari klien. Nah, dalam persidangan, advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dan menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Nilai besarnya honorarium tergantung persetujuan yang jelas antara advokat dengan kliennya, baik menyangkut fee maupun sukses fee yang akan diterima. Jadi persoalan honorarium itu adalah tidak ditentukan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, akan tetapi itu adalah persetujuan atau kesepakatan antara advokat dengan klien. Nah, adapun hak retensi merupakan hak seorang advokat untuk menahan surat menyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam hal kliennya ingkar janji dalam pembayaran fee atau honor. Jadi setelah mereka melakukan sebuah kesepakatan itu, ya tentunya dalam proses perbuatan hukum antara advokat dengan klien itu harus melaksanakan perjanjian atau melakukan prestasi atas perjanjian yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Nah, apa yang dimaksud dengan somasi? Jadi, somasi dilakukan agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu agar tidak melakukan sesuatu ataupun agar melakukan sesuatu.
mengingatkan akan kewajiban seseorang dalam hal tertentu. Misalnya dalam hal menjalankan perjanjian tertentu yang sebelumnya telah disepakati tetapi tidak diperjanjikan kapan debitur harus melunasinya. Maka dengan adanya somasi, apakah somasi diindahkan atau tidak oleh debitur, hukum menetapkan bahwa perbuatan itu sudah diperingatkan dan pengganti dari pengertian penagihan akan kewajiban. Nah, mungkin diperlukan beberapa kali somasi sehingga cukup alasan bahwa persoalan tersebut dapat dikenakan tindakan hukum atasnya. Nah, di samping itu, tindakan ini seringkali perlu dilakukan oleh seorang advokat, terutama dalam lapangan keperdataan, di mana langkah perdamaian sangat diutamakan, dan jika surat somasi tidak digubris, maka dapat melakukan sebuah gugatan, ya. Nah, seorang advokat dapat membuat komentar hukumnya atas suatu peristiwa. Misalnya dalam hal menyikapi problem hukum seseorang yang datang kepadanya, kemudian seorang advokat memberikan catatan-catatan hukum yang perlu sebagai komentar atau pendapat resminya atas suatu masalah. Nah, itu anak-anakku sekalian yang menjadi hak-hak daripada advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, sehingga akan ada kewajiban-kewajiban advokat di dalam pasal 26, yaitu menjunjung kode etik profesi. Bagaimana advokat berkewajiban untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia, bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan klien. Jadi harus maksimal dalam membantu atau membela kepentingan klien. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Itu pada pasal 19 ayat 1. Selanjutnya, menghormati lembaga peradilan sebagai officer of the court. Dan segala perangkat yang ada di dalamnya, termasuk membantu hakim dalam mencari kebenaran. Karena memang dalam prosesnya itu, proses peradilan itu, kalau si klien itu menggunakan jasa advokat, maka yang berinteraksi dengan hakim itu adalah advokat itu sendiri. Tetapi untuk mencari kebenaran, walaupun bukan advokat yang memutuskan dalam sebuah perkara itu, akan tetapi advokat harus membantu hakim bagaimana untuk menemukan sebuah kebenaran sehingga klien itu atau para pihak yang berperkara di pengadilan itu menemukan keadilan. Nah, kewajiban selanjutnya adalah bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Itu diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Advokat. Dan yang terakhir, bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat. Karena advokat itu adalah sebuah profesi yang mulia, maka harus menjaga harkat dan martabatnya, harus menjaga kehormatannya sebagai advokat. Sehingga dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, itu advokat harus jujur, harus adil, harus bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Ingat, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Selanjutnya, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu. Nah, walaupun sebenarnya pada dasarnya itu adalah advokat adalah menjual jasa, tapi ternyata Undang-Undang Pasal 22, Undang-Undang 18 2003 memberikan sebuah kesempatan atau memberikan ruang bahwa advokat itu berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kepada siapa? Bagi klien yang tidak mampu. Dan yang terakhir, menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana ataupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud adalah baju toga hitam dengan les putih di dada, semacam dasi khusus. Nah, advokat memiliki sebuah SIM untuk beracara, sehingga oleh karenanya bahwa memang telah diatur bagi mereka yang lulus dalam ujian oleh organisasi advokat, mereka lah yang memiliki hak, mereka lah yang memiliki kartu untuk beracara di pengadilan. Nah, saya kira adik-adik sekalian, inilah materi untuk
hak dan kewajiban advokat sebagai penguat anak-anakku sekalian dalam hal mendalami bagaimana sih sebenarnya advokasi dan penyuluhan hukum itu sendiri. Mohon dipelajari ya, pelajari dan juga mendalami beberapa referensi yang terkait tentang advokat, terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan bagaimana caturwangsa pengadilan dan lain sebagainya, ataupun mendalami tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini melalui referensi-referensi yang lain. Saya kira itu, adik-adik sekalian, anakku sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.